Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Semangat ya. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Hari ini ada yang tidak masuk ke kelas? Sepertinya banyak ya. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, alhamdulillah hadir semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat terus ya. Dan tadi kita sudah berdoa di awal ya, dan langsung membaca Al-Quran ya. Dan tadi kalau tidak salah, salah satu ayat yang kita bacakan bersama itu adalah Quran surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 ya tadi itu. Kalau tidak salah satu ayatnya itu berbunyi bahwa Allah akan meninggikan pada orang-orang atau umatnya yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita. Jadi saya harapkan kalian harus tetap jaga semangat kalian ya, tetap jaga tekad kalian untuk menimba ilmu ya, untuk meningkatkan kompetensi kalian sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, dan pastinya orang tua kalian pasti akan bangga dengan pencapaian kalian itu ya. Semangat ya. Nah, kenapa masih belum semangat? Pagi-pagi loh nak. Ayo, kalau gitu kita lakukan tepuk semangat seperti yang biasa kita lakukan ya. Ayo berdiri semuanya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi pembakaran hidrokarbon ya. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah diharapkan nanti setelah kalian belajar ya, kamu bisa mengetahui apa itu reaksi pembakaran hidrokarbon, kemudian bisa menjelaskan perbedaan antara reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna, serta apa saja sih zat-zat yang dihasilkan dari kedua reaksi tersebut, sifat-sifatnya serta dampaknya, dan juga solusi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan karena memang zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran reaksi pembakaran ini cukup berdampak bagi lingkungan hidup minggu lalu manusia. Kita sudah belajar mengenai minyak bumi ya, dan penggunaannya, hidrokarbon dan minyak bumi ya. Nah, minyak bumi sudah kita pelajari dari mulai awal bagaimana cara pengolahannya, dari mulai crude oil sampai menjadi bahan bakar yang siap pakai, kemudian kualitas bensin dan sebagainya. Nah, tadi sudah minggu lalu sudah kita belajar tentang minyak bumi, tapi kalian tahu tidak sih apa sih dampaknya jika bahan bakar atau minyak bumi, bahan bakar yang digunakan untuk kita digunakan secara berlebihan? Ada yang tahu? Apa dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari ya, bagi kehidupan kita jika bahan bakar digunakan secara berlebihan? Ada yang tahu jawabannya? Irham Alif? Betul ya, salah satu dampak dari penggunaan bahan bakar secara berlebihan itu adalah pencemaran udara. Kemudian yang ada berikutnya, Desta? Pencemaran air, betul. Pencemaran udara, pencemaran air. Ada lagi? Adik? Pemanasan global, betul ya. Ada lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Valen? Ya, pastinya pencemaran udara, pencemaran air, pemanasan global itu ujungnya pada gangguan kesehatan. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu punya beberapa video ya yang menggambarkan tentang reaksi pembakaran. Silakan ditonton dan silakan diamati. Buset nih mobil asapnya. Video yang ditayangkan tadi itu merupakan contoh dari reaksi pembakaran. Ada yang sempurna dan tidak sempurna ya. Nanti kalian bisa bahas bersama kelompok kalian untuk mengetahui mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Dari dampak negatif yang kalian, terlepas dari dampak positif yang sudah
yang tentunya sangat bermanfaat sekali ya, karena memang hidrokarbon ini merupakan hidrokarbon atau notaben bahan bakar itu merupakan sumber energi listrik dan sumber energi panas utama di dunia ya. Nah, energi listrik atau energi panas yang didapat dari hidrokarbon itu melalui reaksi pembakaran ya. Nah, reaksi pembakaran hidrokarbon itu ada dua, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, perbedaannya adalah nih, kalian bisa lihat ya dari slide-nya. Reaksi pembakaran sempurna ya, jadi kalau bahan bakar, contohnya misalnya bensin itu bahan bakar utamanya adalah oktan ya. Nah, oktan jika dibakar, nah ingat di kelas 10 Ibu pernah menjelaskan tentang reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu apa? Siapa yang bisa kan? Oh, tuh, jangan lupa ya. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi kimia jika satu sampel direaksikan dengan oksigen. Betul, nih seperti contoh tadi di slide ya. Jadi kalau misalnya bensin itu bahan bakar utamanya oktan ya. Oktan itu direaksikan dengan oksigen. Jadi apapun yang dihasilkan dengan oksigen itu merupakan reaksi pembakaran ya. Oktan direaksikan dengan oksigen itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu kalau pembakaran sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna perbedaannya adalah produknya. Produknya itu adalah CO2 dan H2O. Bagaimana dengan pembakaran tidak sempurna? Pembakaran tidak sempurna, bensin ditambah O2, hasilnya itu adalah bukan karbon dioksida dan air, tapi karbon monoksida CO ya, plus partikulat karbon dan plus juga air. Jadi yang membedakannya adalah produknya ya. Itu kalian lihat perbedaannya ya. Reaksi pembakaran sempurna itu terjadi karena adanya oksigen yang berlebihan sehingga membentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global tadi ya. Nah, jika yang terlibat oksigennya sedikit, maka bisa terjadi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna sehingga produk yang dihasilkan itu karbon monoksida. Reaksi pembakaran tidak sempurna selain karbon monoksida juga bisa menghasilkan tadi apa? Jelaga, betul, atau partikulat karbon. Itulah yang menyebabkan ya tadi dampak-dampak yang kalian sebutkan tadi itu berkaitan erat dengan reaksi ini gitu. Nah, sekarang saya ingin kalian berkelompok, 4 kelompok ya. Nah, masing-masing tadi kan sudah menyebutkan ya dampak masing-masing, ada pencemaran udara, pencemaran air, pemanasan global dan sebagainya berkaitan dengan reaksi pembakaran ini. Silakan kalian bahas, kalian analisis ya. Nah, zat-zat apa saja sih yang menyebabkan pencemaran udara? Dan hasil dari reaksi pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Zat-zat apa saja sih yang menyebabkan pencemaran air? Hasil dari pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Apa saja yang mengganggu kesehatan? Apa saja yang menyebabkan pemanasan global? Zat-zat atau senyawa-senyawa apa saja yang menyebabkan pemanasan global? Nah, oke. Silakan kalian diskusi ya. Ibu berikan waktu 20 menit, kemudian kalian sampaikan hasilnya ya. Ini Ibu berikan LKPD-nya. Ali, Desta, kemudian Ade, satu lagi. Oh ya, dan jangan lupa ya, kalian juga diskusikan solusi ya untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Ya, oke, ya. Kalian sudah berdiskusi, silakan masing-masing kelompok mengemukakan pendapatnya. Kelompok Irham Alif. Oke. Ada yang mau menjawab atau ada yang mau menambahkan hasil diskusi dari kelompok Irham Alif mengenai pencemaran udara? Oke. Gimana kelompok Irham Alif, setuju dengan tambahan dari kelompok lain? Oke, setuju ya. Pendapat kalian sama ya, betul, pendapat kalian betul bahwa salah satu pembakaran tidak sempurna salah satunya itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Karbon monoksida sangat berbahaya ya bagi tadi sudah dijelaskan, nanti mungkin akan dijelaskan pada gangguan kesehatan ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan.
Oke, terima kasih. Gimana kelompok lain akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai pemanasan global? Oke, gimana kelompok 2 dengan tambahan atau dengan sanggahan dari kelompok bisa diterima? Oke. Tuh, itu sebetulnya apa yang kalian sampaikan sama-sama betul ya. Salah satu yang menyebabkan pemanasan global itu adalah penggunaan karbon dioksida secara berlebihan. Karbon dioksida tadi dihasilkan dari mana? Reaksi pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Oh iya, betul. Berarti kalian sudah bisa mengaitkan ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan untuk diskusi kali ini. Kita lanjut ke, saya yakin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke penutup untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita tutup untuk materi hari ini, jadi apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ade? Ya, jadi ya betul. Ada yang mau menambahkan dari yang lain? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Mungkin ada pencerahan-pencerahan karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita ya. Kenapa apa yang menyebabkan pencemaran udara ya, terutama akibat asap kendaraan ya. Kemudian mengapa saat kita berada di lalu lintas yang padat itu tubuh kita sesak, tadi sudah dijelaskan di kelompok gangguan pernapasan. Kalian sudah tahu kan ya? Nah, apa tadi? Nah, coba diulangi lagi jawaban dari kelompok gangguan. Ya, betul. Alhamdulillah kita sudah selesai ya belajar tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Kalian sudah paham bagaimana menjelaskan dan membedakan antara reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Sudah bisa mengetahui sifat dari zat yang ditimbulkan dari reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna, serta apa dampak yang ditimbulkannya, juga solusi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi pembakaran tersebut. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi ini, saya minta kalian ya untuk mengamati kondisi di sekeliling kalian. Ya, kalian amati, kemudian saya minta kamu buat laporan observasi atau laporan pengamatan penggunaan dan dampak reaksi pembakaran yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekitar lingkungan atau rumah kalian ya. Jadi kalian buat laporannya, laporan observasi dan laporan pengamatan ya. Minggu depan laporan tersebut dikumpul. Terima kasih untuk hari ini nak. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat, selalu tetap sehat ya. Jaga kondisi kalian, semoga Allah selalu jagakan kita semua, jagakan keluarga kita dan melindungi kita selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.